Doa dan renungan hari ini, ya Tuhan, kuatkan dan teguhkanlah aku dalam menjawab panggilan-Mu. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus, setiap orang dipanggil Allah untuk menjadi saksinya di tengah dunia. Namun seringkali kita diliputi rasa takut, khawatir, atau merasa lemah menghadapi tantangan hidup. Dalam doa dan renungan kali ini, kita mohon rahmat untuk tetap kuat dan tidak gentar, sebab Allah yang memanggil adalah Allah yang setia. Ia tidak pernah meninggalkan kita. Mari kita mengawali doa dan renungan kita ini dengan hening sejenak, mohon ampun atas segala kesalahan dan dosa kita, agar doa kita ini sungguh didengarkan oleh Tuhan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Kuat, kami datang di hadapan-Mu dengan hati yang penuh syukur. Engkau yang memanggil para nabi, Engkau pula yang memanggil kami untuk menjadi saksi-Mu di dunia. Dalam kelemahan, Engkau memberi kekuatan. Dalam ketakutan, Engkau menanamkan keberanian. Kami mohon, bukalah hati kami agar sabda-Mu dalam doa dan renungan kami ini menguatkan iman kami dan menuntun langkah kami dalam setiap perjuangan hidup. Kami sampaikan ini dengan pengantaran Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup bersama Engkau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah kini dan sepanjang segala masa. Amin. Saudara dan saudariku, marilah kita mendengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari kitab Nabi Yeremia. Sekali peristiwa, Tuhan berkata kepada Yeremia, "Engkau kuatkanlah pinggangmu, bangunlah dan katakanlah kepada mereka, segala yang kuperintahkan kepadamu, janganlah gentar terhadap mereka, supaya jangan aku membuat engkau gentar di depan mereka. Pada hari ini juga aku membuat engkau menjadi kota yang berbenteng, menjadi tiang besi dan tembok tembaga terhadap seluruh negeri, terhadap raja-raja Yehuda, pemuka-pemukanya, para imamnya, dan rakyat negeri itu. Mereka akan memerangi engkau, tetapi tidak akan mengalahkan engkau, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau." Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus, dalam bacaan tadi Tuhan memberikan 3 perintah
dan satu janji yang luar biasa kepada Yeremia yang juga berlaku untuk kita. Pertama, bersiap dan sampaikanlah. Yeremia diminta untuk mempersiapkan diri dan memberitakan firman Tuhan tanpa kompromi. Dalam hidup, kita juga dipanggil untuk bersaksi dan membagikan kebenaran, baik melalui perkataan maupun perbuatan. Persiapan di sini bukan hanya tentang pengetahuan, tetapi juga kesiapan hati untuk taat pada kehendak Tuhan. Kedua, janganlah gentar. Tuhan mengerti bahwa Yeremia akan menghadapi tantangan dan penolakan. Tuhan secara eksplisit berjanji untuk mencegah Yeremia dari rasa takut. Hal ini mengingatkan kita bahwa keberanian sejati tidak berasal dari diri kita sendiri, tetapi dari keyakinan bahwa Tuhan ada bersama kita. Ketiga, aku membuat engkau menjadi. Tuhan berjanji akan mengubah Yeremia menjadi kota yang berkubu, tiang besi, dan tembok tembaga. Ini adalah gambaran tentang ketahanan, kekuatan, dan keteguhan yang diberikan Tuhan. Ketika kita menghadapi serangan, Tuhan tidak hanya melindungi kita, tetapi juga menjadikan kita kuat dan tidak tergoyahkan. Keempat, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Perkataan ini adalah janji inti dari seluruh perikop. Tuhan tidak menjanjikan bahwa Yeremia tidak akan menghadapi pertempuran, tetapi Ia berjanji akan menyertai dan membebaskannya. Tantangan mungkin datang, tetapi kemenangan sudah pasti karena Tuhan sendiri yang berperang bersama kita. Saudara dan saudariku yang terkasih, apa yang bisa kita pelajari dari pengalaman Yeremia ini? Pertama, panggilan Tuhan membutuhkan keberanian. Setiap kita memiliki panggilan unik, entah di lingkungan keluarga, komunitas, pekerjaan, atau pelayanan. Menjalankan panggilan itu seringkali berarti melawan arus. Mintalah Tuhan untuk memberikan keberanian yang datang darinya. Kedua, kekuatan kita berasal dari Tuhan. Kita tidak perlu mengandalkan kekuatan diri sendiri untuk menghadapi tantangan. Sebaliknya, bersandarlah pada Tuhan yang dapat menjadikan kita tangguh dan kokoh seperti tiang besi atau tembok tembaga. Ketiga, jangan takut pada penolakan atau perlawanan. Tuhan berjanji bahwa meskipun mereka akan berperang melawan engkau, tetapi tidak akan mengalahkan engkau. Yakinlah bahwa Tuhan lebih besar dari setiap masalah yang kita hadapi. Ia selalu ada bersama kita, sehingga kita percaya kepadanya. Saudara dan saudariku yang terkasih, semoga pengalaman Nabi Yeremia ini menjadi kekuatan bagi kita untuk menjalani tugas dan panggilan yang Tuhan berikan kepada kita. Kita pasti bisa. Tuhan memberkati kita. Amin.
Ya Bapa yang Maha Kasih, kami ingin menyampaikan doa permohonan kami kepadamu. Ya Bapa, kuatkanlah iman kami agar kami tidak gentar dalam menghadapi tantangan, tekanan, atau penolakan di dunia ini. Jadikanlah kami berani untuk membela kebenaran dan menjadi saksi Kristus dimanapun kami berada. Ya Bapa, ampunilah kami jika kami seringkali mengandalkan kekuatan kami sendiri dan melupakan janji-Mu untuk menyertai kami. Ubahlah kami menjadi pribadi yang tangguh dan kokoh, yang hanya bersandar padamu. Lindungilah kami dan keluarga kami dari segala bahaya, serangan iblis dan kejahatan. Jadikanlah kami kota yang berkubu, yang aman dalam naungan-Mu. Ya Bapa, sudilah Engkau mendengarkan doa dan permohonan kami ini dan mengabulkannya. Engkaulah Bapa kami yang kami puji, kini dan sepanjang masa. Amin. Marilah kita menyatukan semua doa dan permohonan kita dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas sabda-Mu yang mengingatkan kami untuk tetap kuat dan teguh dalam panggilan kami. Jangan biarkan kami diliputi rasa takut, tetapi jadikanlah kami pribadi yang percaya bahwa Engkau selalu menyertai kami. Bimbinglah langkah kami agar hidup kami menjadi kesaksian tentang kasih dan kuasa-Mu. Kami sampaikan doa ini dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita juga memohon doa Bunda Maria untuk intensi kita masing-masing. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah keluarga kudus Tuhan Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yusuf, sekarang dan selama-lamanya. Ya Bapa yang Maha Rahim, semoga Engkau senantiasa melindungi, membimbing, dan memberkati kami dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.